Sale. What? No! No! Kisah akan dibuka di mana kita diperlihatkan dengan seorang mania kripto bernama Billy yang mengajak temannya untuk membeli kripto yaitu koin tulip setelah mendapatkan informasi dari sebuah komunitas kripto di platform Reddit. Billy pun meyakinkan teman-temannya kalau trading koin tulip itu menggunakan uang yang bisa didapat dengan gratis di platform Tulip Exchange, tapi hasilnya bisa ditransfer ke rekening dan diuangkan. Billy pun berhasil mengajak salah satu sahabatnya yaitu Dom dan membeli koin tulip sebanyak $20.000 atau sekitar 326 juta rupiah. Wow! Happy holidays! Dan inilah Cold Wallet. Beberapa hari kemudian, Billy pergi menemui anaknya bernama Stepi untuk memberikan PS5 sebagai kado Natal. Tentu Stepi sangat senang karena selama ini Billy jarang memberinya hadiah. Billy pun bercerita kalau sebentar lagi dia akan membeli sebuah rumah agar Stepi bisa menginap saat berkunjung ke rumah Billy. Diketahui Billy telah bercerai dengan istrinya bernama Ellen karena dulu Billy gak mampu memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya. Isn't that great? Billy, what are you doing here? Mendengar kalau Billy menemui Stepi, sontak Ellen memarahi Billy karena jadwal untuk bertemu dengan anaknya itu adalah minggu depan sesuai putusan pengadilan. Billy pun menjelaskan kalau ini perayaan Natal dan seorang ayah berhak untuk berkumpul dengan anaknya. Suami baru Ellen juga mencoba menenangkan dan meminta agar Billy bisa patuh dengan putusan pengadilan. Billy, you got her the PS5? Ellen semakin marah setelah tahu kalau Billy memberikan Stepi PS5 padahal dia masih punya tunggakan hutang ke bank dan ternyata selama ini Ellen lah yang membayarnya. Billy berkata kalau dia akan membayar hutangnya dengan kripto hingga Ellen pun semakin marah karena ternyata selama ini Billy belum berubah dan terus mengharapkan kekayaan dari kripto. You paid the last 2 months? What about the other 10 months? I'm on my own over here, man. Sebelum pergi, Billy mencoba membuat Ellen percaya dengan menunjukkan aset kripto yang dia punya. Tanpa disadari, aset kripto Billy mengalami penurunan harga dan membuat Ellen semakin gak percaya dengan apa yang Billy ucapkan. Beberapa saat kemudian, Billy baru sadar bahwa semua aset kripto miliknya menjadi minus dan mengalami kerugian sebanyak $42.000 atau sekitar 680 juta rupiah lah. Tentu Billy sangat emosi dan kesal karena gak percaya kalau semua aset miliknya hilang begitu aja. Hingga di malam hari, Billy memutuskan pergi keluar rumah mencoba menghilangkan kesedihan. Kejadian itu membuatnya sangat terpuruk karena aset kripto tersebut hanya satu-satunya harta yang dia punya. Merasa telah cukup, Billy pun pulang dan langsung mencari informasi terkait hilangnya semua aset kripto miliknya. Dia pun menemukan sebuah berita yang menyebutkan koin tulip mengalami pembekuan aset yang bernilai ratusan juta dolar karena ternyata CEO Tulip Exchange bernama Charles telah meninggal dunia. What? Dalam kebingungan, Billy mendapat pesan dari agen perumahan kalau rumah yang dia minati harganya udah deal dan tinggal dibayar aja. Tapi tentu karena Billy telah kehilangan semua uangnya, dia pun meminta waktu lebih untuk melakukan pembayaran rumah tersebut.
Gak hanya berdiam diri, Billy mencoba mencari informasi lain di platform Reddit dan tiba-tiba dia mendapat pesan dari akun bernama Eva yang berisi apakah Billy pernah mencari whale. Sontak Billy pun langsung bertanya karena dia sama sekali gak mengerti apa maksud dari pesan itu. Eva berkata kalau kematian Charles adalah sebuah rekayasa dan menduga kalau Charles masih hidup. Eva menunjukkan lokasi hasil dari seseorang yang melacak Charles kemudian mengajak Billy agar bertemu. For your information ya Brad, jadi whale itu adalah seseorang yang memiliki aset kripto dalam jumlah besar, biasanya sih di atas 1000 BTC atau senilai lebih dari 1 triliun rupiah. Ya kalau di kita mah Bang Timothy. Keesokan harinya, Billy pergi berlatih gulat di sasana milik Dom dan akan memberitahu apa yang telah terjadi dengan aset miliknya. Saat berlatih, Billy mencoba memberitahu Dom, tapi Dom sama sekali gak menghiraukan. Billy pun berkata kalau ternyata koin tulip itu scam, hingga Dom langsung menghentikan latihannya dan meminta Billy agar menunjukkan akunnya. Seketika Dom pun terdiam kemudian mengajak Billy untuk berbicara empat mata. Dom menjelaskan kalau dia telah mengambil pinjaman ke bank untuk membeli tempat olahraga tersebut dan akan membayar tagihan dari aset kripto. Kemudian Dom mendapat pesan kalau ternyata mereka malah berhutang sebanyak $67.000 atau sekitar 1 miliar rupiah, hingga Billy menjelaskan kalau apa yang terjadi dengan koin tulip itu kemungkinan hanyalah sebuah konspirasi. So you're telling me you met this person on Reddit? Billy mengajak Dom pergi menemui Eva karena dia punya informasi penting tentang konspirasi yang Billy maksud. Gak lama mereka pun bertemu dengan Eva dan langsung menjelaskan kalau banyak keanehan dari koin tulip dan kematian Charles. Eva menemukan transaksi mencurigakan yang mana sebagian besar aset kripto tulip dipegang satu alamat dan menjual seharga $259 juta atau sekitar 4,2 triliun rupiah. Eva juga mengatakan kalau transaksi itulah yang membuat koin tulip menjadi anjlok bahkan minus, ditambah ternyata koin tulip itu sendiri dibeli oleh Charles. Easy, we get in there, get his cold storage. Eva berpendapat hanya ada satu cara agar uang mereka bisa kembali, yaitu mengambilnya langsung dari Charles yang saat ini berada di sebuah pedesaan dan tinggal di rumah yang besar. Eva meyakini kalau semua aset kripto Charles disimpan dalam cold wallet dan kemungkinan ada di rumahnya. Dom yang gak mengerti itu mengira kalau semua aset kripto tersebut hanya berada di internet. Hingga atas hal itu Eva menunjukkan cold wallet miliknya agar Dom bisa mengerti dengan apa yang dia maksud. Jadi simpelnya gini Brad, cold wallet itu merupakan dompet kripto yang disimpan secara offline atau gak terhubung ke internet. Nah gitu Brad. What is it you want? No violence. Billy berpendapat kalau sebaiknya mereka menculik Charles agar mengembalikan semua aset kripto mereka. Tapi Dom menjawab kalau selama ini dia trading bukan menyandra seseorang, tapi Billy mengingatkan justru Charles lah yang telah menyandra mereka semua dengan membekukan asetnya. Akhirnya Dom pun setuju untuk menculik Charles asalkan gak menggunakan kekerasan dan mengembalikan semua aset kripto itu kepada setiap orang yang trading di Tulip Exchange. We give that all back too. What? Can we do that? Eva menjelaskan kalau mereka bisa mengirimkan semua kripto itu dengan airdrop, hingga Dom berkata kalau mereka akan menjadi seorang Robin Hood yang mencuri dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin. Sebelum beraksi, mereka pun pergi membeli senjata api, tapi ternyata uang yang mereka miliki gak cukup. Akhirnya mereka pun memutuskan membeli satu Glock aja dan akan digunakan oleh Billy untuk berjaga-jaga. Up to 20 inches of snow, but it's really the heart. A historic blizzard is headed our way, already causing me. Gak lama mereka pun tiba di rumah Charles, kemudian Billy berpura-pura menjadi seorang pengantar makanan demi memastikan kalau Charles ada dalam rumah. Billy terus memanggil Charles tapi sama sekali gak ada jawaban. Tiba-tiba salah seorang penjaga rumah yang kita sebut aja Opik aja lah ya, dah lama gak pakai nama Opik, menghampiri dan mengatakan kalau sebaiknya Billy pergi dari rumah itu.
Mereka pun pergi dari sana dan di perjalanan Billy merasa kalau dia gak punya semangat untuk mengambil kembali uang miliknya. Sontak Eva memarahi Billy dan kembali mengingatkan kalau Charles telah mencuri banyak uang dan atas hal itu mereka harus tetap menjalankan rencana awal. Eva menyarankan agar menunggu Opik pergi dari rumah tersebut lalu mereka akan masuk ke rumah Charles. Beberapa saat kemudian terlihat kalau Opik pergi dari rumah, kemudian mereka pun segera masuk ke rumah Charles. Dari kejauhan Billy melihat kalau ternyata benar ada seseorang dalam rumah itu hingga Eva berkata kalau informasi yang dia miliki itu benar dan meminta agar Dom dan Billy percaya kepadanya. Setelah berusaha mencari jalan untuk masuk ke rumah, akhirnya mereka berhasil masuk dan langsung mencari Charles. Rumah yang luas itu membuat mereka cukup kesulitan untuk mencari Charles, ditambah ternyata ada beberapa sistem keamanan. Akhirnya mereka berhasil menemukan Charles yang sejak tadi bersembunyi dalam kamar. Dengan gegeknya, Billy langsung menodongkan senjata dan menanyakan di manakah cold wallet milik Charles. Mereka pun terus mencari di setiap sudut kamar hingga akhirnya Dom berhasil menemukan tas yang berisi cold wallet milik Charles. Hey. Eva segera mengambil benda itu untuk mendapatkan akses kripto, tapi ternyata Charles telah membuat sistem pengamanan berlapis. Charles pun berkata kalau dia menyimpan kode dalam deposit box di sebuah bank. Charles yang ketakutan mencoba bernegosiasi dan akan memasukkan nama Dom, Billy, dan Eva ke dalam rekening bank perusahaannya. Hal itu dilakukan sebagai kompensasi ganti rugi karena aset kripto mereka hilang. Merasa gak mau ditipu, Dom mencoba mengancam Charles agar segera memberikan kode untuk membuka cold wallet itu. Terlihat kalau Charles sangat ketakutan dan dia akan menghubungi asistennya agar segera membawakan deposit box miliknya. Charles pun langsung menghubungi asistennya agar membawakan semua isi dalam deposit box miliknya dan harus tiba tepat pukul 7 pagi. Kemudian Charles pun diikat oleh Dom dan diminta agar membuat video pengakuan bahwa Charles belum meninggal. The rumors about a death certificate are false. Setelah itu mereka bertiga menyusun rencana apa yang akan dilakukan sambil menunggu asisten Charles membawakan kode. Eva berkata kalau dia punya teman yang bisa diminta bantuan untuk meretas cold wallet milik Charles. Tapi Billy gak setuju dengan usulan Eva karena terlalu beresiko, ditambah Billy dan Dom gak kenal dengan teman Eva itu. I think we need to explore this option. Ternyata Dom setuju dengan rencana Eva karena dia juga bosan harus menunggu, tapi Billy bersikeras bahwa dia ingin menunggu kode yang akan dibawa asisten Charles. Karena kalah suara, akhirnya mereka pun memutuskan untuk minta bantuan kepada teman Eva. Beberapa saat kemudian, Billy berkeliling di kamar Charles dan karena dingin dia pun mengambil jaket tebal milik Charles. Billy sangat penasaran dengan patung paus yang dilapisi dengan uang dan seketika teringat dengan pesan Eva yang akan mencari paus atau whale. Billy langsung bertanya pada Charles bagaimana rasanya ditipu. Charles menjawab kalau dia lebih sering ditipu dibanding yang Billy bayangkan karena bisnis kripto memanglah penuh resiko. That's why they're constantly trying to devour their competitors again and again and again. Charles mencoba mempengaruhi Billy dengan berkata kalau Billy telah salah memilih teman, padahal Billy terlihat sangat pintar. Mendengar itu, Billy pun bertanya apa maksudnya. Kemudian Charles berkata kalau dia hanya akan membukakan kotak deposit untuk orang yang terakhir, yang artinya Billy harus menyingkirkan teman-temannya. Sontak Billy langsung terdiam dan memilih meninggalkan Charles sendirian.
Gak lama Billy, Dom, dan Eva akhirnya menghubungi teman Eva untuk minta bantuan, tapi Billy masih gak setuju. Dia tetap bersikeras agar gak melibatkan orang lain dalam rencana mendapatkan kembali aset kripto mereka. I'll try you in an hour, okay? Billy tetap kekeh menunggu kode yang dibawa asisten Charles, kemudian Eva pun akhirnya menuruti Billy dan akan langsung mengumpulkan akun yang akan dikirimi kripto agar setelah penyimpanan itu terbuka, mereka tinggal mengirimkannya aja. Tapi ternyata Billy gak percaya dengan sistem airdrop yang dibicarakan Eva, tapi Eva akan memastikan kalau kripto tersebut gak akan terkirim kepada orang-orang kaya. Beberapa saat kemudian, Dom menemui Charles untuk mengecek apakah dia masih dalam keadaan terikat. Kesempatan itu Charles gunakan untuk mencoba mempengaruhi Dom agar dia bisa menyingkirkan yang lain hingga mereka bisa saling bunuh untuk mendapatkan semua aset kripto milik Charles. Sementara itu Eva yang sejak tadi membawa HP milik Charles terus dihubungi oleh seseorang bernama Guy. Eva pun langsung menemui Charles karena curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Lagi dan lagi Charles juga mempengaruhi Eva dan mengatakan kalau Eva lah yang paling pintar di antara Dom dan Billy. Kemudian Charles meminta agar Eva mengeluarkannya dari rumah itu dan pergi bersamanya untuk mendapatkan kripto miliknya. Di sisi lain, Dom menanyakan pada Billy apakah Charles memberikan tawaran dan dia berkata agar jangan sampai percaya karena itu hanyalah omong kosong. Dom yakin Charles kini juga lagi berusaha untuk mempengaruhi Eva, tapi Billy berkata kalau setelah misi berhasil maka Eva akan disingkirkan dan hanya Dom dan Billy lah yang mendapatkan semua kripto itu. Wah, jahat juga ya. Ternyata Opik udah kembali ke rumah hingga mereka pun langsung bersembunyi. Tapi secara tiba-tiba Billy dan Eva ketahuan, sontak Opik pun langsung mengambil senjata dan karena terancam akhirnya Billy pun menembak Opik hingga tewas. Kini Billy malah membuat situasi menjadi semakin sulit. Kemudian Billy yang masih syok itu tiba-tiba dihubungi oleh Steffi. Billy pun menyembunyikan kepanikannya dan Steffi yang tahu kalau Billy bersedih, dia pun mengingatkan agar Billy jangan terlalu marah dengan semua keadaan ini. Sontak Billy pun menangis karena kalau sampai anaknya tahu bahwa ayahnya adalah pembunuh, maka Steffi pasti akan sangat kecewa pada Billy. Billy segera menghampiri Charles untuk berjaga, tapi di sana Charles malah membuat Billy marah dengan mengatakan kalau Billy adalah pembunuh. Tiba-tiba Eva datang dan memberitahu kalau dia udah menyiapkan sistem untuk melakukan pengiriman semua aset kripto. Mendengar hal itu, Charles gak habis pikir dengan Eva dan Billy yang akan mengirimkan semua aset kriptonya dan bukan menguasainya. Charles pun mengatakan kalau kripto adalah puncak dari sistem kapitalisme, lalu Charles pun kembali mencoba untuk mempengaruhi Billy kalau kemungkinan Eva hanya akan mengirimkan semua aset kripto itu kepada satu alamat akun aja. Wipe it all, leaving you with nothing. Gak lama Dom menghampiri Billy, kemudian Charles berkata kalau selama ini mereka gak mengambil uang secara gratis untuk trading, melainkan menggunakan pinjaman. Dom pun mengerti kenapa akhirnya dia malah berhutang lebih banyak dan dia pun merasa kalau selama ini Billy telah menipunya. Billy langsung mencoba menjelaskan pada Dom kalau apa yang Charles katakan itu gak benar. Dom mengatakan kalau selama ini dia telah menjaga kreditnya, tapi Billy malah menjerumuskannya hingga akhirnya dia pun memiliki hutang yang sangat banyak. Dom sangat marah ditambah Billy malah membunuh seseorang yang mana itu sama sekali gak ada dalam rencana awal. Billy pun menjelaskan kalau itu adalah bentuk pembelaan diri karena jika gak ditembak, Opik lah yang akan menembak mereka. The old man was pointing a gun at me. What's I supposed to do? Kini Dom memilih pasrah dengan hutang yang dia punya dan gak berharap kalau aset kriptonya bisa kembali. Dom memberikan tas yang berisi cold wallet yang sejak tadi dia simpan dan meminta agar Billy juga menghentikan aksi tersebut. Can't let you leave now.
Billy mencoba meyakinkan Dom agar tetap melanjutkan aksi, tapi karena Dom udah sangat kecewa pada Billy, dia pun memilih untuk pergi. Melihat itu, Billy pun langsung menodongkan pistol ke arah Dom, hingga akhirnya Dom langsung menyerang Billy dan mengunci lehernya. Dalam pergulatan itu, Dom mengatakan kalau Billy bukanlah sahabatnya lagi, tapi beruntung Dom masih bisa berpikir dengan jernih dan gak membunuh Billy. Di sisi lain, Charles terus mencoba melepaskan diri hingga dia pun mengambil pecahan kaca untuk membuka tali yang mengikatnya. Akhirnya Charles berhasil membuka tali yang mengikatnya dan dia pun langsung pergi untuk mengambil senjata. Charles berencana akan menghabisi Dom, Billy, dan tentu aja Eva. Sementara itu, Guy terus menelepon, kemudian dia memberikan pesan suara yang berisi bahwa FBI akan menangkap Charles karena telah melakukan transaksi mencurigakan. Eva segera memberitahu Dom dan Billy kalau mereka lagi dalam bahaya karena FBI akan datang. Tapi tiba-tiba Eva melihat Charles yang udah siap dengan senjatanya dan kemudian Charles segera mencari Dom dan Billy, lalu terlihat Dom bertengkar dengan Billy hingga akhirnya Charles berhasil melepaskan tembakan dan membuat Dom tewas. Melihat hal itu, tentu Billy sangat ketakutan dan langsung kabur dari rumah Charles. Dikarenakan Charles terus mengejar Billy masuk ke dalam sebuah rumah untuk bersembunyi, gak lama Charles pun ikut masuk ke rumah itu dan bersiap dengan senjatanya untuk menghabisi Billy. Terlihat kalau Charles udah semakin dekat dengan Billy, kemudian Charles berkata bahwa dia ingin bernegosiasi ulang soal aset kripto. Billy terus mengawasi gerak-gerik Charles dan saat lengah Billy langsung kabur, tapi Charles terus menembaki. Beruntung gak ada satupun tembakan yang mengenai dan Billy kembali bersembunyi di sebuah ruangan. Billy kembali mengawasi Charles dan akhirnya dia berhasil menyerang hingga membuat Charles gak berdaya. Charles memohon agar Billy jangan membunuhnya dan memberitahu kalau kode untuk membuka penyimpanan aset miliknya terdapat dalam patung paus. Come on, let's go get up! Di sisi lain, ternyata Eva berhasil selamat dan dalam kondisi yang memprihatinkan itu, Eva bergegas untuk pergi mencari pertolongan karena udah kehilangan banyak darah. Eva sangat bersyukur karena masih bisa selamat. Gak lama kemudian, Billy dan Charles terlihat udah kembali ke rumah dan langsung mengambil kode untuk membuka cold wallet. Dari awal Billy udah menduga kalau kemungkinan ada sesuatu yang disembunyikan di balik patung paus itu. Akhirnya yang selama ini dia cari berhasil ditemukan, kemudian Billy pun langsung mencoba memasukkan kode. Tapi Billy kaget karena ternyata semua aset kripto Charles telah hilang dan Charles berkata kalau kemungkinan mitranya telah berhasil menyelesaikan transaksi. There's only 2 sets of passphrases. What's the third set? Billy yang gak percaya itu mengancam akan menghabisi Charles kalau gak mengatakan yang sebenarnya. Menyadari kalau hanya ada 2 set kode, Billy pun langsung meminta agar Charles memberitahu set kode terakhir yang harus dia masukkan. Awalnya Charles bersikeras gak tahu, tapi akhirnya mau gak mau Charles memberikan kode terakhir karena Billy terus menodongkan pistol ke arahnya. Billy langsung menyuruh Charles agar memasukkan kode itu dan akhirnya semua aset kripto senilai 259 juta dolar atau sekitar 4,2 triliun rupiah itu berhasil terbuka. Seketika Billy pun hanya terdiam melihat uang yang sangat banyak itu. Tapi masih gedean kasus tim tit sensor sama pertam tit sensor. Bang. Secara tiba-tiba, para agen FBI ternyata udah sampai di depan rumah Charles hingga Billy yang panik langsung mencari jalan keluar agar bisa kabur. Gak lama Billy berhasil keluar dan langsung pergi ke dalam hutan. Di sisi lain, para agen FBI terlihat udah berada dalam rumah Charles dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan karena Charles diduga terlibat dalam transaksi ilegal, penipuan, pemerasan, dan berbagai kejahatan lain. He's right.
Ternyata Billy gak menyimpan semua kripto itu, melainkan mengirimkan kepada setiap orang seperti keinginan Dom di awal. Dalam cuaca dingin, Billy pun terus pergi ke dalam hutan agar bisa lolos dari kejaran FBI. Terlihat kalau Billy sangat kelelahan, ditambah cuaca yang dingin membuatnya mengalami gejala hipotermia. Billy terus melihat progres pengiriman kripto, tapi karena udah sangat kelelahan, akhirnya dia pun terjatuh. Seketika Billy terbayang dengan Steppy dan berpikir kalau kemungkinan dia gak akan bisa lagi bertemu dengannya. Akhirnya semua kripto itu telah berhasil dikirimkan dan sontak membuat Billy tertawa bahagia karena pada akhirnya dia berhasil memenuhi keinginan Dom. Beberapa saat kemudian, kabar tersebarnya kripto kepada setiap akun menjadi pembicaraan yang sangat viral. Dan karena kejadian itu, berita menyebut kalau Robin Hood baru telah lahir kembali. Dan akhirnya, film ini pun tamat. Ya, yang namanya kemajuan teknologi dan perkembangan zaman tentu wajib kita ikuti. Tapi ingat ya, gunakan itu semua dengan bijak dan jangan sampai kemajuan teknologi malah membuatmu serakah sampai-sampai berani melakukan tindak kejahatan. Waspadalah, waspadalah. Oke lah, kita lanjut tisam aja yuk, Brad. Tisam kali ini datang dari Bagong Edan. Wah, anjir, si Mang Bagong Edan. Mantap, Bradku. Aku fans beratmu nih, selalu nonton Santuy Movie. Aduh, makasih ya, Bradku. Sehat selalu, oke? Tisam buat kru Santuy Movie. Sehat dan sukses selalu. Jangan lupa ngopi heula atuh, Bradku. Nah, sama-sama ya, Bradku. Semoga Bradku dan keluarga juga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ngopi heula atuh. Oke lah, Bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.